Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah, yang mana sekarang kita telah sampai pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Pada ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiya wa fikum, masih menceritakan tentang bagaimana perjalanan dari Bani Israel, yang Bani Israel ini memiliki kelakuan yang subhanallah luar biasa jelek sekali, yang mana mereka sewaktu Allah Tabaraka wa Ta'ala selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, mereka telah melewati Laut Merah. Fir'aun dan bala tentaranya sudah ditenggelamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka ini sudah melihat bagaimana mukjizat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Akan tapi ya, mereka tetap saja masih dengan ya, karakter mereka, kebodohan mereka. Mereka minta untuk dibikinkan Tuhan kepada Nabi Musa, yaitu ketika mereka melewati Laut Merah, mereka di sana mendapati ada sekelompok manusia yang sedang menyembah berhala. Ya, maka mereka minta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 138. Mereka katakan, ya Musa, jadikanlah kepada kami Tuhan sebagaimana mereka itu memiliki Tuhan-Tuhan. Mereka minta ya Tuhan juga, yang mana orang-orang itu sedang meminta kepada berhala. Ya, mereka minta dibikinkan oleh Nabi Musa berhala untuk mereka sembah. Maka Nabi Musa alaihissalatu mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun. Sungguhnya kalian ini memang benar-benar kaum yang bodoh, kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, padahal ini mereka baru saja habis Allah Tabaraka wa Ta'ala selamatkan dari kejaran Fir'aun. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya kenapa kok Bani Israel ini bisa sampai separah itu. Di antara sebabnya adalah dikarenakan mereka ini sudah terlalu lama berinteraksi dengan ya orang-orang yang ya suku Adbat ya, yang ada di Mesir, yang menjadikan mereka budak-budak. Dan ya, mereka yang di Mesir ini adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala,
yang tidak mentauhidkan Allah. Mereka berinteraksi sekian puluh tahun, sekian ratus tahun dengan pelaku kesyirikan. Dan ini memberikan bekas bagi diri-diri mereka, membekas kepada mereka. Apalagi status Bani Israel ini adalah dahulunya sebagai budak, ya, sebagai budak dari orang-orang Mesir, ya, yang hidup bersama mereka ini. Maka interaksi ini memberikan bekas bagi Bani Israel tersebut. Oleh sebab itu jamaah yang dengan Allah Taala, ya, hendaklah kita memperhatikan, ya, dengan siapa kita berinteraksi. Semakin lama seorang berinteraksi dengan temannya, ya, dengan sahabat-sahabatnya, dengan tempat mereka berkumpul, maka akan tentulah memberikan dampak bagi orang tersebut. Ya, bahkan para ulama juga menjelaskan kenapa, ya, kita lihat bagaimana kaum muslimin di Indonesia sangat terpengaruh sekali dalam hal beragama dengan orang-orang Hindu. Di antara sebabnya adalah dikarenakan mereka sudah sangat lama sekali berinteraksi dengan orang Hindu tersebut. Ya, sebelum Islam masuk, ini banyak, ya, orang-orang yang hidup di Indonesia ini adalah pengikut ajaran agama Hindu. Dan akhirnya ini pun masih terbawa budaya mereka hingga hari ini. Walaupun mereka sudah beragama Islam, tetapi kita lihat bagaimana, ya, banyak sekali ibadah-ibadah mereka yang terpengaruhi dengan agama Hindu tersebut. Ya, kemudian setelah itu Nabi Musa alaihissalam, ya, berbicara dengan Allah Taala, ya, kejadian di mana telah kita sampaikan pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu di Bukit Tursina. Dan Musa alaihissalam titipkan Bani Israel ini kepada, ya, saudaranya Harun. Nabi Musa pergi menghadap Allah Taala dan berbicara dengan Allah Taala. Oleh sebab itu disebut Musa ini dengan Kalimullah, yaitu yang diajak bicara oleh Allah Taala. Kemudian yang terjadi apa? Sewaktu Nabi Musa alaihissalam pergi menghadap Allah Taala, Bani Israel ini bikin sapi yang terbuat dari emas, yang mana emas itu dikumpulkan oleh seseorang di antara mereka. Yang mereka ambil emas dari orang-orang Mesir, ya, sebelum mereka pergi meninggalkan Mesir. Ya, sebelumnya mereka curi dulu, ambil dulu emasnya, ya, kemudian sampai kepada Musa alaihissalam. Nabi Musa suruh buang, akan tapi ada yang memungut emas tersebut. Akhirnya, ya, dipungut oleh Samiri, ya, Samiri, dan Samiri ini bikin patung anak sapi. Yang anak sapi ini, ya, dia bisa mengeluarkan suara, ya, anak sapi yang terbuat dari emas. Yang mana akhirnya Samiri ini katakan kepada Bani Israel, dan ini Nabi Musa alaihissalam sudah, ya, pergi, ya, Nabi Musa tidak ada bersama mereka. Samiri katakan ini adalah Tuhannya Musa. Musa lupa, Musa cari-cari Tuhannya, ya, padahal Tuhannya ada di sini, kata Samiri. Ya, akhirnya Bani Israel ini pun, ya, menyembah patung anak sapi tersebut. Ya, di sini jamaah dengan Allah Taala, memang, ya, sebagian dari manusia ini tidak bisa melihat yang aneh-aneh. Aneh sedikit maka dikatakan benda itu keramat lah, benda itu memiliki sesuatu yang khusus lah. Orang bisa ini, oh ini orang wali lah atau apa. Sama halnya seperti Bani Israel ini. Sewaktu mereka mendapati, ya, patung sapi ini bisa mengeluarkan suara. Jadi para ulama khilaf, ada yang mengatakan ini dikarenakan ada angin yang masuk dari duburnya kemudian keluar, maka akan keluarlah suara. Alhamdulillah, ini ada sesuatu yang menakjubkan. Mereka melihat sesuatu yang menakjubkan, maka mereka sembah. Dan orang pada hari ini pun seperti itu. Sebagian melihat, oh ini ada yang aneh sedikit, maka dikatakan ini pohon keramat, ya, batu keramat. Padahal ini adalah diantara, ya, ujian yang Allah Taala berikan kepada mereka. Maka hendaklah kaum muslimin
ini tidak tertipu dengan yang demikian, sebagaimana tertipunya Bani Israel ini. Dan kita lihat di sini jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana manusia ini ya apabila sudah berkaitan dengan masalah akidah seperti ini, ternyata hilang akal sehatnya. Bagaimana bisa seorang nyembah sapi, padahal sapi itu mereka yang buatnya. Ya, patung sapi ini mereka yang buatnya. Ya. Kemudian mereka sembah. Inilah yang kita katakan tadi, terkadang kalau sudah berkaitan dengan masalah akidah, ya orang ini dapat nyelenehnya luar biasa. Bagaimana bisa mereka sembah sapi? Namun nyatanya banyak juga orang yang nyembah sapi. Bagaimana bisa mereka sembah berhala? Namun kenyataannya kita dapati betapa banyak manusia yang katanya cerdas-cerdas, pintar, malah menyembah berhala. Ya, ini adalah dikarenakan kerusakan akidah mereka. Kemudian setelah itu Nabi Musa alaihissalam pun kembali dengan kemarahan yang luar biasa, dikarenakan apa? Melihat Bani Israel ini menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kemudian Nabi Musa hancurkan patung sapi tersebut, dan Nabi Musa usir Samiri ini yang telah ya membikin patung sapi itu dan mengajak Bani Israel untuk menyembahnya. Nabi Musa marah. Nah, kemudian Nabi Musa perintahkan mereka Bani Israel ini untuk tobat, yaitu dengan cara tobatnya adalah membunuh diri-diri mereka sendiri. Dan ini juga telah kita sampaikan pada ayat yang sebelumnya, yang mana Nabi Musa alaihissalam mengatakan innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ya, cara tobat mereka Bani Israel adalah dengan mereka membunuh diri-diri mereka sendiri. Dan mereka dibagi menjadi dua kelompok kata para ulama, sebagian yang mereka tidak ikut menyembah anak sapi, sebagian yang mereka menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menyembah anak sapi tersebut. Akhirnya yang tidak menyembah anak sapi ini diperintahkan untuk mengangkat pedang-pedang mereka, pisau-pisau mereka. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala utus kabut, ya, sehingga mereka diperintahkan untuk membunuh orang-orang yang menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi. Ini sebagai bentuk tobat mereka. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Maha penerima tobat. Allah Tabaraka wa Ta'ala terima tobat mereka. Hingga dikabarkan bahwasanya ada sekitar 70.000 yang meninggal dari Bani Israel ini dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Kemudian setelah itu Nabi Musa alaihissalam pilih 70 orang terbaik di antara mereka. Ya, dari yang selamat tadi Nabi Musa pilih ini 70 orang yang terbaik ini di antara Bani Israel tadi. Ya, agar apa? Agar ikut dengan Nabi Musa alaihissalam menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, mohon maaf kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk bertobat, minta ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di saat mereka 70 orang terbaik ini mendengar ya, Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka mendengar, maka mereka ingin melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, mereka katakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ya, kami tidak akan beriman wahai Musa sampai kami melihat Allah secara terang-terangan. Mereka sudah mendengar tapi mereka ingin melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan terang-terangan. Maka hal ini menjadikan Allah Tabaraka wa Ta'ala murka kepada mereka, dan mereka disambar ya oleh as-sa'iqah, sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka mereka pun disambar petir dan mereka seketika mati. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala hidupkan kembali mereka. Ya, kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala hidupkan kembali Bani Israel tersebut. Nah, kemudian setelah kejadian itu, ini juga telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Ya, Nabi Musa alaihissalam ya ajak mereka ini kembali kepada kaumnya tadi yang tidak ikut, dan Nabi Musa alaihissalam tunjukkan tentang kitab suci yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan, yaitu Taurat. Ya, Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa perintahkan mereka untuk beriman kepada kitab suci yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan ini. Maka mereka katakan, ya, mereka tidak mau langsung beriman. Mereka katakan, kita lihat dulu isinya ini. Kalau seandainya isinya
kira-kira menguntungkan kita dan kita sanggup, maka kita kerjakan, kita beriman. Kalau tidak sanggup ya kita tinggalkan. Ini subhanallah. Ya, akhirnya Allah tabaraka wa taala angkat gunung. Ya. Angkat gunung, letakkan di atas mereka yang sudah siap untuk menimpa mereka. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur, khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun." Ya, Allah tabaraka wa taala letakkan gunung itu di atas Bani Israel ini, kemudian diperintahkan beriman enggak? Kalau tidak beriman, timpa nih sama gunung. Akhirnya mereka pun beriman. Ini jemaah yang Allah tabaraka wa taala, ya subhanallah, luar biasa sekali ya sifat Bani Israel ini, ya luar biasa jeleknya. Maka ada lagi kejadian menimpa mereka, yaitu ketika mereka diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk pergi berjihad, ya untuk masuk ke Palestina. Masuk ke Palestina, ternyata di sana ada orang-orang jabbarin, ada orang-orang yang jabbar, ya orang-orang yang zalim. Allah tabaraka wa taala perintahkan mereka untuk masuk berjihad ke Palestina di sana. Ya. Maka mereka katakan mereka tidak mau. Dan mereka tidak akan mau masuk. Kenapa? Karena di sana ada kaum yang bengis, yang jabbar. Sebagaimana apa yang Allah tabaraka wa taala katakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 22. Allah tabaraka wa taala mengatakan, qalu ya Musa in fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhuluha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka katakan, wahai Musa, sungguhnya dalam kota itu, dalam kampung itu terdapat kaum yang jabbarin, ya kaum yang bengis, yang luar biasa. Dan sungguh kami tidak akan pernah memasukinya sampai apa? Sampai orang-orang yang bengis itu, ya kaum jabbarin itu, mereka pergi meninggalkan Palestina. Kalau mereka udah pergi, baru kami mau masuk. Ini subhanallah. Padahal Allah tabaraka wa taala perintahkan mereka untuk apa? Untuk berjihad nih, lawan tuh kaum yang bengis tadi. Ya. Namun mereka enggan, mereka tidak mau, kecuali hanya ya sedikit saja dari mereka. Sebagaimana apa yang Allah tabaraka wa taala katakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 23. Ya, Allah tabaraka wa taala kabarkan, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihima an'amallahu alaihima dukhulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah tabaraka wa taala, yang telah memberikan nikmat kepada mereka, ya serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka apabila kamu masukinya, niscaya kamu akan menang. Ya, hanya beberapa orang saja di antara mereka yang siap untuk menjawab seruan jihad dari Allah tabaraka wa taala. Allah perintahkan untuk berjihad, ternyata mereka tidak mau, kecuali hanya sedikit saja. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan, qalu ya Musa, dalam Quran Al-Maidah ayat 24, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Ya, mereka katakan, wahai Musa, sungguhnya kami sungguh-sungguh tidak akan memasukinya, tidak akan pergi masuk sana untuk jihad, tidak mungkin, kata mereka, abadan, selama-lamanya. Bani Israil tidak mau. Ya, selama mereka orang-orang jabbar itu masih ada di dalam sana. Fadhhab anta wa rabbuka, pergilah engkau dan Tuhanmu, wahai Musa. Pergi aja engkau dengan Tuhanmu itu. Ya. Subhanallah. Ya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila, pergi kalian berdua, ya. Musa sama Allah tabaraka wa taala, mereka suruh pergi untuk pergi apa? Untuk pergi berperang. Inna hahuna qa'idun, sedangkan kami duduk aja di sini, tunggu. Ya, kami aja tunggu kan.
Musa alaihissalam tinggal pergi aja dengan Allah. Ini subhanallah, ini luar biasa ini Bani Israel. Ya, mereka diperintahkan untuk jihad, ya malah mereka suruh Nabi Musa dan Allah Taala saja yang pergi untuk berjihad. Ya, ini subhanallah, ya luar biasa. Ini berbeda sekali dengan sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Mikdad. Ya, sewaktu perang Badar, Mikdad mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya kami tidak akan mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh kaum Musa, yaitu Bani Israel kepada Nabi mereka. Akan tapi kami akan berperang bersamamu wahai Rasulullah, dari depanmu, dari belakangmu, dari kirimu, dari kananmu, kami akan berperang. Ya, subhanallah, ini diantara keutamaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala, maka dikarenakan apa yang mereka lakukan itu, ya Allah Taala hukum mereka. Ya Allah Taala hukum Bani Israel ini, yaitu mereka dijadikan tersesat. Ya, mereka dijadikan tersesat di padang yang tandus. Ya, mereka disesatkan oleh Allah Taala di padang yang tandus. Dan mereka diharamkan untuk masuk ke Palestina. Ya, mereka diharamkan masuk ke Palestina dan disesatkan oleh Allah Taala selama 40 tahun lamanya. Ya, mereka tinggal di padang yang di sana ya gersang, yang akhirnya mereka pun beranak pinak di sana. Nah, di masa-masa inilah kejadian-kejadian banyak juga menimpa Bani Israel ini. Di antaranya adalah ketika mereka mengeluhkan tentang panasnya padang pasir tersebut, padang pasir yang tandus. Kemudian mereka minta kepada Musa alaihissalam untuk bagaimana ini untuk mengatasi panas yang luar biasa di padang pasir ini. Mereka juga mengeluhkan, ya Musa lapar nih, ya di padang tandus ini apa yang mau kami makan. Ya, mereka mengeluhkan, minta kepada Nabi Musa alaihissalam agar berdoa memohon kepada Allah Taala. Maka dari sinilah ya Allah Taala berikan kepada mereka al-ghamam, kemudian juga diberi makanan manna dan salwa, sebagaimana firman Allah Taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 55 yang kita bahas ini. Allah Taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Maka kata Allah Taala, kami naungi mereka dengan ghamam dan kami turunkan kepada mereka manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah Taala juga katakan, makanlah dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan sekali-kali kalian tidaklah menzolimi kami, akan tetapi kalian menzolimi diri-diri kalian sendiri. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya dimaksud dengan ghamam di sini yaitu adalah awan tipis yang berwarna putih. Sedangkan yang dimaksud dengan manna wassalwa, manna yaitu adalah, ya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, manna adalah benda lengket yang seperti permen dan rasanya semanis madu. Adapun salwa adalah jenis burung yang disebut dengan al-sumani. Sedangkan thayyibat
yaitu adalah makanan-makanan yang halal. Kulu min thayyibat. Ya, kulu min thayyibat, yaitu makanlah oleh kalian makanan-makanan yang thayyibat, yaitu makanan-makanan yang halal, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya, yaitu Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, yang dimaksud dengan al-ghamam, kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu, yakni jam'ul ghamamah, yaitu jamak dari ghamamah. Dinamakan demikian karena ghamamah ini menutupi langit. Artinya adalah awan yang putih. Ya, awan putih itu ghamamah. Ya, ghamam itu jamak. Mereka Bani Israel dinaungi oleh awan putih tersebut agar terhindar dari sengatan panas matahari padang pasir yang sangat terik itu. Ya, ini jawaban terhadap permintaan Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan doanya diijabah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Akhirnya mereka Bani Israel ini yang awalnya mengeluhkan panas yang luar biasa, Allah tabaraka wa ta'ala dengan kasih sayangnya, ya, padahal ini luar biasa, udah sikap-sikap Bani Israel ini udah luar biasa parahnya, tapi kita lihat bagaimana jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala, luasnya kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, seberapa bengis pun, ya, seberapa jahatnya hamba-hamba Allah, banyak apapun dosa mereka, maka ampunan Allah tabaraka wa ta'ala teramat besar, rahmat Allah tabaraka wa ta'ala teramat luas. Ya, tetap Allah tabaraka wa ta'ala sayangi mereka. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala, padahal ini mereka dijadikan dalam keadaan yang demikian dikarenakan apa? Dikarenakan mereka menolak untuk berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka menolak perintah Rasulullah. Bahkan mereka katakan, pergilah engkau Musa berjihad dengan Tuhanmu. Ya, pergi engkau Musa dan Tuhanmu. Ya, mereka tidak katakan pergi Musa engkau dengan Tuhan kita, tidak. Mereka katakan pergi engkau Musa dengan Tuhanmu untuk berperang sana. Kami duduk-duduk saja. Ini kan subhanallah, luar biasa. Tapi kita lihat bagaimana luasnya kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tetap, ya, sayangi mereka. Ya, Allah berikan, ya, ghamamah, awan untuk menjadikan mereka tidak kepanasan. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala juga berikan kepada mereka manna wassalwa. Ya, Ibnu Jarir mengatakan bahwasanya awan yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan ini bukan awan biasa. Awannya lebih sejuk daripada awan yang biasa, kata Ibnu Jarir. Adapun mengenai manna wassalwa, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya para ahli tafsir ini berbeda-beda tentang makna dari manna wassalwa ini. Ali Ibnu Abu Talhah mengatakan, meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya manna ini adalah sesuatu yang turun kepada mereka di pohon-pohon, lalu mereka menaikinya dan memakannya dengan sepuas-puasnya. Mujahid mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan manna ini adalah getah. Ikrimah mengatakan bahwasanya manna ialah sesuatu makanan yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada mereka seperti hujan gerimis, Allah turunkan dari langit. Qatadah mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan manna di sini yaitu adalah sesuatu yang turun di tempat mereka berada, sebagaimana turunnya salju, kata Qatadah. Ya, bentuknya lebih putih daripada susu, dan rasa manna ini dia lebih manis daripada madu. Ya, manna ini turun kepada mereka mulai dari terbitnya fajar hingga matahari terbit. Ya, dari terbitnya fajar hingga matahari terbit itu pada waktu pagi hari. Seseorang dari mereka, kata Qatadah, mengambil sekedar apa yang cukup bagi keperluannya di hari itu. Apabila dia mengambil lebih dari itu, maka manna menjadi busuk dan tidak tersisa. Akan tetapi bila hari yang keenam tiba, yaitu hari Jumat, maka seorang mengambil kebutuhannya dari manna untuk hari itu dan hari besoknya, yaitu hari Sabtu. Mengingat pada hari besoknya, yaitu pada hari Sabtu,
Karena pada hari Sabtu ini merupakan hari libur bagi Bani Israel. Tidak ada seorang pun dari mereka yang bekerja pada hari itu untuk penghidupannya. Hal itu semua terjadi di daratan, yani untuk Bani Israel. Ya, ini mana jamaah yang mulia Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada mereka ya mana, yaitu sesuatu yang turun dari langit. Sebagian mufassir mengatakan ini seperti madu yang turun bagaikan embun, subhanallah. Ya, mereka tinggal ambil saja, dan ini manfaatnya banyak dan diberikan pada mereka pada pagi hari. Ya, subhanallah. Kemudian adapun salwa disebutkan oleh Ali ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimaksud dengan salwa adalah sejenis burung yang mirip dengan burung samani yang biasa mereka makan. Diriwayatkan dari Ikrimah bahwasanya yang dimaksud dengan salwa adalah sejenis burung, yaitu seperti burung yang kelak akan ada di surga, bentuknya lebih besar daripada burung pipit atau sama dengannya. Qatadah mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan salwa adalah sejenis burung yang berbulu merah yang datang digiringi oleh angin selatan. Seorang lelaki dari kalangan mereka menyembelih sebagian darinya dalam kadar yang cukup untuk keperluan hari itu, dan apabila dia melampaui batas dalam pengambilannya, maka daging burung itu pun akan membusuk dan tidak tersisa. Ya, ini jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lihat tadi bagaimana sayangnya Allah tabaraka wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ya, saat mereka mengeluhkan kepanasan, Allah tabaraka wa ta'ala utus bagi mereka apa? Ghamam, ya, awan yang menaungi mereka. Mereka kelaparan, Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada mereka manna wassalwa. Dan manna wassalwa ini bukan makanan biasa. Ini udah makanan elit sudah ini. Udah makanan yang terbaik yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada mereka. Ya, mereka tinggal makan saja. Turun dari langit, subhanallah. Ya. Burungnya salwa itu tinggal mereka tangkap, mereka bakar. Subhanallah. Kemudian mereka mengeluh lagi kepada Nabi Musa, wahai Musa, ini makanannya sudah ada, minumannya mana? Ini subhanallah luar biasa sekali. Dan diberi manna wa salwa, mereka ngeluh lagi sama Nabi Musa alaihissalam. Ya. Mana minumannya Nabi Musa? Ya, minta kepada Rabbmu, berdoa lagi kepada Allah. Akhirnya Allah pun Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya pada sebuah batu besar. Kemudian setelah batu besar itu dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam, maka memancar pada batu itu ya 12 mata air. Ya, hingga tiap-tiap suku atau tiap-tiap kabilah dari Bani Israel yang 12 ini, yaitu tadi kita katakan bahwasanya Bani Israel ini memiliki 12 kabilah yang besar. Jadi masing-masing kabilah ini memiliki keran air sendiri-sendiri yang mereka bawa kemana-mana batu itu, subhanallah. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 60, Allah tabaraka wa ta'ala katakan, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu 12 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Ya, ketika Musa meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk diberikan minum, maka Allah ilhamkan, wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke hajar, ke batu. Ya, kemudian ya muncullah mata air tersebut. Ya, ini jamaah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada mereka ghamamah, awan, sehingga mereka tidak kepanasan. Allah tabaraka wa ta'ala berikan makanan yang terbaik bagi mereka, diberi manna wasalwa. Kemudian mereka juga diberi mata air oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk mereka minum, subhanallah. Ya, ini kurang apa lagi kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sudah luar biasa. Ya. Namun kita lihat di sini Bani Israel memang ya seperti itulah tabiat mereka. Mereka bosan katanya. Ini kok makannya manna dan salwa terus sih? Ya, mereka bosan. Musa, kami mau adas dong, mau bawang putih, bawang merah, mau sayur. Padahal udah dikasih manna wa salwa, ini makanan udah luar biasa, tapi tetap saja masih mengeluh, tidak pernah puas. Ya.
Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 60, Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Ya. Mereka tidak pernah puas sama mereka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka katakan, wahai Musa, kami tidak bosan nih makan mana salwa terus, mana wasalwa terus, padahal ini udah luar biasa makanannya. Ya, mereka minta yang lain, minta bawang, minta adas, minta sayur mayur. Ya, maka Musa alaihissalam mengatakan, kalau mau adas, mau bawang merah, bawang putih, tinggal pergi aja ke Mesir saja. Ya, pergi ke Mesir itu udah banyak, itu udah makanan biasa. Ya, makanya Nabi Musa alaihissalam mengatakan, apakah kalian ingin mengganti sesuatu yang lebih rendah dengan sesuatu yang lebih baik, dengan sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang lebih rendah darinya? Ya, masa mau diganti manna wa salwa yang sudah luar biasa ini Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan? Ya, kalian cuma minta bawang aja, bawang putih, bawang merah aja. Ya Allah, ya, ini tidak bersyukur jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini tabiatnya Bani Israel. Dan dalam keterasingan mereka ini, ya, sewaktu mereka tersesat selama 40 tahun ini juga terdapat kejadian yang menakjubkan yang lainnya. Yang mana ada salah satu dari mereka yang meninggal, yang terbunuh. Ya, kemudian mereka bingung nih nyari pembunuhnya, siapa pembunuh orang ini? Siapa yang telah membunuh ya Bani Israel ini? Maka mereka katakan, tuh tanya aja sama Nabi Musa. Ya, tanya saja sama Musa alaihissalatu wassalam. Ya, Nabi Musa tidak tahu perkara yang gaib. Ya, ini Nabi. Ya, Nabi tidak tahu jamaah Allah Tabaraka wa Ta'ala perkara yang gaib. Ya, ilmu gaib hanya ada di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi Musa ulul azmi minar rusul, seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak mengetahui yang gaib. Lalu bagaimana seorang bisa mengklaim dia mengetahui yang gaib? Ini jelas adalah suatu kedustaan. Ya, Nabi Musa tidak tahu yang gaib. Oleh sebab itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam ya, suruh mereka untuk cari sapi, kemudian potong sapi tersebut, kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya, Nabi Musa mendapat petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini cari sapi, ya, kemudian potong sapi itu. Ya, sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 67. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Mereka katakan apa? Apakah engkau akan menjadikan kami olok-olokan wahai Musa? Ya. Mereka katakan, Musa jangan olok-olok kami lah, jangan ngejek kami dong. Ya. Mereka tahu ya bahwasanya dulu itu mereka pernah nyembah sapi. Ya, ini sekarang disuruh potong sapi gitu kan. Musa jangan ejek-ejek kami, jangan olok-olok kami kayak gitu. Ya, apa maksudnya ini gitu kan? Kemudian apa kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam? Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, dari perangai orang-orang yang jahil, kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya tidak kayak gitu kok. Ya, Nabi Musa bukan ingin mempermainkan kalian, tapi seperti itulah perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian apakah mereka langsung kerjakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut? Tidak, jamaah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka tanya macam-macam. Ya, mereka tanya, ini sapinya seperti apa, warnanya seperti apa, ini kayak gimana, sapinya gini kah, dengan tujuan apa? Agar ya mereka tidak mengerjakan perintah tadi. Akal-akalan mereka saja. Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Mereka tanya macam-macam. Akhirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala kasih spesifikasi sapinya yang subhanallah, yang sulit sekali untuk mereka dapatkan. Ya, karakternya yang sulit sekali, warnanya yang indah, subhanallah.
Ya, yang akhirnya mereka sulit sekali untuk dapatkan sapi tersebut. Kenapa? Karena mereka yang menyulitkan diri mereka sendiri. Ya, mereka yang nyusah-nyusahkan. Padahal kalau seandainya sewaktu Nabi Musa alaihissalatu wassalam perintahkan mereka untuk sembelih sapi itu, maka sudah selesai. Tapi mereka yang menyusahkan diri mereka. Akhirnya mereka dapat sapi tersebut. Ya, sapinya susah dapat ketemu. Ya, orangnya mau jual, mau tapi dengan harga yang mahal sekali. Ya, harus diberikan emas seberat sapi tersebut. Ya, subhanallah. Ya, akhirnya mereka bayarkan dan hampir-hampir saja mereka tidak sembelih sapi tersebut. Ya, akhirnya sewaktu mereka sembelih, ya Nabi Musa alaihissalam ambil kaki sapi tersebut, ya kemudian dipukulkan kepada orang yang meninggal tadi. Kemudian orang itu bangun, ya bangun. Kemudian ditanya, siapa yang bunuh ente, gitu kan? Oh, itu fulan tuh yang bunuh. Habis itu mati lagi. Ya, subhanallah. Ini kejadian-kejadian yang subhanallah yang menimpa Bani Israel ini, ya dalam pengasingan mereka. Selama 40 tahun mereka diharamkan untuk masuk Palestina. Jadi dikarenakan apa? Dikarenakan perbuatan mereka tersendiri, ya perbuatan kejahilan mereka sendiri, yang mereka tidak mau patuh pada Allah Taala. Namun di dalam pengasingan tersebut, ya banyak sekali kejadian-kejadian yang menakjubkan yang menimpa mereka. Di antaranya adalah Allah Taala berikan kepada mereka manna wassalwa, yang merupakan makanan terbaik yang Allah Taala berikan bagi Bani Israel tersebut. Dan akhirnya jamaah yang milik Allah Taala, ya setelah 40 tahun berlalu, barulah mereka diizinkan untuk kembali masuk ke Palestina. Ya, dan ini Nabi Musa udah meninggal, ya Nabi Harun udah meninggal, yang kenabian telah beralih kepada Yusya bin Nun, ya kepada Yusya bin Nun. Dan setelah itu mereka diperintahkan untuk masuk ke Palestina ini dengan cara bersujud. Ya, dengan cara sujud dalam rangka apa? Dalam rangka merendahkan diri. Ya, dalam rangka merendahkan diri. Kenapa? Karena mereka sudah maksiat pada Allah Taala. Dahulu suruh masuk berjihad ke Palestina, mereka tidak mau. Akhirnya mereka diasingkan, tersesat selama 40 tahun. Sekarang udah dibuka oleh Allah Taala. Udah tidak tersesat lagi, mereka keliling-keliling, udah bisa keluar, akhirnya nyampe lagi ke Palestina. Ya, diperintahkan tuh masuk. Cara masuknya gimana? Sujud, ya dengan cara bersujud. Yaitu sujud yang dimaksud di sini kata para ulama adalah dengan cara ruku. Ya, sujudnya ini adalah dengan cara ruku. Itu membungkuk ruku dalam rangka merendahkan diri, kemudian sambil mengatakan apa? Hittoh itu artinya apa? Istighfar, ya. Sambil masuk dalam keadaan ruku sambil mengatakan misalnya di kita astagfirullah, ya, sambil istighfar, mengakui apa? Kesalahan mereka, memohon ampunan kepada Allah Taala. Namun kita lihat apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Apakah mereka sudah turut saja sama perintah Nabi? Ya, ternyata enggak, jamaah yang Allah Taala. Mereka diperintahkan untuk masuk dengan cara ruku, ya dengan cara sujud tadi. Akan tapi ternyata mereka balik. Ya, mereka putar, akhirnya yang masuk pantatnya dahulu. Ya, bukan ruku, kan ruku harusnya pala dulu, mereka balik, dia duduk sambil akhirnya pantatnya dulu masuk. Kemudian tadi disuruh katakan hittoh, ya mereka ganti, bukan hittoh tadi artinya astagfirullah sambil mohon ampun kepada Allah Taala. Mereka ganti dengan hintoh. Apa hintoh itu artinya gandum. Artinya apa? Mereka sambil minta apa? Minta makan. Ya, ini subhanallah luar biasa. Allah Taala katakan wa idz qulna dukhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wa dukhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna 'ala alladhina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Ya, ini jamaah yang Allah Taala adalah perangai Bani Israel seperti ini. Nah, semoga Allah Taala selamatkan kita dari sifat-sifat yang demikian. Ya, dalam ayat ini
dapat kita ambil beberapa faedah. Di antaranya adalah bagaimana teman ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi seseorang, akan memberikan pengaruh yang besar bagi keagamaan seseorang. Maka hendaklah seorang benar-benar memilih dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia duduk bareng. Kita lihat bagaimana Bani Israel yang lama berinteraksi dengan suku Adbaq, yaitu orang Mesir di bawah kepemimpinan Fir'aun yang mereka menyekutukan Allah. Maka mereka pun terbawa-bawa dengan karakteristik orang-orang tersebut. Maka hendaklah kita selektif dalam memilih teman, dikarenakan orang itu akan seperti agama teman dekatnya. Kemudian yang kedua, di antara faedah dari ayat ini adalah ghamam atau awan ini merupakan nikmat dari Allah Taala. Adanya awan yang menaungi kita sehingga kita tidak kepanasan. Ini adalah nikmat jamaah milik Allah Taala. Yang banyak sekali orang abaikan nikmat tersebut. Mereka anggap awan yang ada di atas kita ini adalah biasa-biasa saja, padahal ini hakikatnya adalah rahmat dari Allah Taala. Awan itu adalah kasih sayang dari Allah Taala kepada makhluk-makhluknya, yang dengannya mereka dapat berteduh dari panas yang luar biasa. Subhanallah. Tetapi banyak sekali dari manusia yang tidak bersyukur. Kemudian yang selanjutnya adalah banyaknya nikmat dan kasih sayang Allah Taala. Ya, kita lihat Bani Israel yang sudah luar biasa kejahatan-kejahatan mereka, sudah luar biasa kemaksiatan-kemaksiatan mereka kepada Allah Taala. Akan tapi kita lihat bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Kita lihat bagaimana kasih sayang Allah Taala kepada Bani Israel, walaupun mereka bermaksiat kepada Allah Taala, walaupun mereka tidak mau berjihad di jalan Allah Taala, walaupun mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah Taala, tetap ya kenikmatan demi nikmat tersebut Allah Taala berikan kepada mereka. Ini menunjukkan kepada kita betapa luasnya kasih sayang dari Allah Taala. Maka hendaklah seorang hamba tidak pernah berputus asa dengan rahmat Allah Taala. Dan kita lihat Allah Taala juga senantiasa membuka pintu taubat bagi mereka. Allah senantiasa buka taubat. Maka bertobatlah kepada Allah Taala, walaupun dosa kita sebesar bumi, walaupun dosa kita sebesar langit, seluas langit dan bumi sekalipun. Mohon ampun kepada Allah Taala. Bertobat dengan taubatan nasuha, Allah akan ampunkan. Kenapa? Karena kita memiliki Rabb yang maha penerima taubat. Kita memiliki Rabb Allah Taala, Rabb kita yang memiliki sifat kasih dan sayang yang luar biasa, Ar-Rahmanur Rahim. Kemudian jamaah yang mulia Allah Taala, hendaklah seorang tidak mengharamkan nikmat atas dirinya. Sebagaimana firman Allah Taala, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah dari apa-apa yang terbaik yang Allah Taala berikan bagi kalian. Allah perintahkan makanlah, itu makanan-makanan yang terbaik. Yang Allah halalkan itu adalah yang terbaik. Ya, artinya makanan-makanan yang Allah Taala haramkan itu adalah makanan yang buruk-buruk, maka kalian tinggalkan. Ya, khamar buruk, babi buruk, tinggalkan. Bangkai itu buruk, tinggalkan. Adapun selainnya, ya, maka adalah yang thayyibat. Dan tentulah ini juga kita harus ya memilih kembali jamaah Allah Taala. Ya. Dan kita harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah Taala tersebut. Ya, makanan-makanan yang baik jangan kita celah. Makanya Nabi yang mulia SAW, di antara indahnya akhlak beliau adalah beliau tidak pernah mencela makanan. Ya. Maka kalau seandainya kita tidak suka terhadap suatu makanan, ya udah, antum tidak usah makan. Tapi jangan pernah dicela makanan tersebut, karena itu adalah makanan-makanan yang baik, kata Allah Taala. Kenapa baik? Karena itu dihalalkan. Ya. Walaupun nanti tetap kita harus selektif juga. Ya, karena betapa banyak makanan-makanan yang ternyata tidak sesuai bagi sebagian orang, sesuai bagi sebagian yang lainnya. Contoh misalnya, ya, orang yang dia sakit ya, darah tinggi misalnya,
atau kolesterol. Ya, maka tidak boleh makan makanan yang makan udang misalnya, atau makan cumi-cumi. Padahal ini adalah makanan yang baik, tapi tidak baik bagi sebagian orang. Kenapa? Karena dia sakit. Ya, maka perlu juga memperhatikan hal yang demikian. Nah, di sini juga anjuran untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang baik. Ya. Sebagaimana firman Allah Taala, "Kulu min thayyibat." Ya, maka hendaklah kalian kalau mau makan, makanlah makanan-makanan yang baik. Saya rasa ini saja jamaah yang mulia Allah Taala yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benarnya datang dari Allah Taala dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita mohon kepada Allah Taala agar Al-Quranul Karim ini akan menjadi hujjah bagi kita di hadapan Allah, hujjatun lana wala alaina, hujjah yang akan memudahkan hisab kita di hadapan Allah Taala. Kita mohon kepada Allah Taala agar Al-Quranul Karim ini akan memberikan syafaat bagi kita nanti di hadapan Allah Taala, yang akan memudahkan segala urusan kita di sisi Allah Taala, bukan menjadi sesuatu yang akan menyusahkan kita di hadapan Rabb kita Allah Taala kelak. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.